Bab 80. Kesedihan Cleova. Itu Cleova. Awalnya, Devan tidak berniat masuk untuk menyapa. Namun, ketika mendengar apa yang dikatakan Cleova, dia sedikit mengernyit. Kamu harus memaksaku mati baru puas. Ya. Cleova mengepalkan tinjunya erat-erat dengan air mata di matanya yang indah. Devan berhenti. Ini adalah kamar tunggal VIP. Setidaknya ada selusin orang berdiri di bangsal. Di ranjang rumah sakit, terbaring seorang lelaki tua berusia lebih dari 60 tahun. Saat ini, di wajah selusin orang di ruangan itu terlihat ekspresi berat. Mata mereka tertuju pada Cleova. Cleova, bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Kami juga tidak mau melakukan ini. Tapi kamu tahu situasi kakekmu dan itu tidak bisa ditunda. Betul, Cleova. Saat kakekmu bangun, kamu adalah orang yang paling menyayanginya. Sekarang kamu cuma diminta untuk berkorban kecil dan kamu tidak mau. Sekelompok orang mengepung Cleova dan bicara padanya. Paman kedua, kalian berdua punya anak perempuan. Kenapa mau aku yang menikah? Cleova menggigit bibirnya erat-erat dengan giginya. Kalau saja keluarga Hansami cuma punya satu anak perempuan, dia akan melakukannya untuk menyelamatkan kakek. Tapi jelas paman dan paman kedua punya anak perempuan dan belum ada yang menikah. Jadi kenapa harus dia yang menikah? Cleova, kakekmu sangat mencintaimu. Dia bahkan mengangkatmu menjadi direktur perusahaan Hansami. Sekarang kakekmu sakit, tentu saja kamu harus bertanggung jawab, kata Bisma dengan sungguh-sungguh. Benar, saat kamu jadi direktur, kamu sangat cantik. Sekarang saatnya kamu berkontribusi. Kamu masih tidak mau. Bibi tertua Nagita juga mendengus pelan. Menghadapi berbagai komentar, Cleova tidak punya ruang untuk membantah. Benar. Kakek mengangkatnya menjadi direktur perusahaan Hansami. Tapi itu karena kakek tahu bahwa cuma dia yang bisa menghidupkan kembali perusahaan Hansami. Ketika dia mengambil alih sebagai direktur, tidak ada seorang pun di keluarga Hansami yang mau mengambil alih kekacauan ini. Belakangan, dia melunasi utang miliaran perusahaan Hansami. Cuma Tuhan yang tahu berapa banyak kesulitan yang sudah dia lewati. Cleova, bukan karena kami tidak ingin Dea menikah. Tetapi Dr. Sakti Zerom menginginkanmu dan kita tidak bisa melakukan apa-apa tentang itu. Kata bibi kedua sambil menghela nafas. Baiklah, itu saja untuk saat ini. Dr. Sakti Zerom akan segera datang. Cleova, jangan memasang wajah masam. Kamu beruntung bisa menikah dengan Dr. Sakti Zerom. Bisma berkata dengan suara yang dalam. Pintu bangsal didorong terbuka. Seorang pria parubaya dengan kumis dan pakaian tradisional masuk. Pria itu berusia sekitar 40 atau 50 tahun. Dengan gigi emas besar dan rambutnya ditarik ke belakang. Dia kelebihan berat badan dan punya perut yang besar. Dr. Sakti Zerom akhirnya datang. Dr. Sakti Zerom, Cleova telah berjanji untuk menikah denganmu. Jadi cepatlah dan obati orang tua itu. Orang-orang keluarga Hansami menyambut baik pernikahan tersebut. Melihat pemandangan ini, Devan di luar pintu melebarkan matanya. Pantas saja Cleova enggan menikah. Kalau dia di posisinya, dia tidak akan mau menikah dengan pria seperti itu. Belum lagi usia Dr. Sakti Zerom ini. Dia lebih dari 20 tahun lebih tua dari Cleova. Tidak apa-apa jelek. Kuncinya adalah pakaiannya sangat mengesankan. Begitu Dr. Sakti Zerom memasuki pintu, dia mengelilingi ruangan. Pada akhirnya, pandangannya jatuh ke Cleova. Saat melihat Cleova, sepasang mata tikus itu bersinar terang. Dia sudah bertemu Cleova. Saat itu,
Dia cuma meliriknya dari kejauhan dan dia terpesona. Sekarang melihatnya dari dekat, dia bahkan lebih indah. Meski putri paman Cleova, Giselle dan putri paman kedua Cleova, Dea, keduanya cantik. Tapi dibandingkan dengan Cleova, mereka kalah cantik. Harus dikatakan bahwa orang kaya memiliki gen yang baik. Tidak peduli bagaimana penampilan mereka. Setidaknya istri yang mereka nikahi benar-benar cantik. Ibu Giselle, Christy, dan Ibu Dea, Nagita, juga cantik. Namun, mereka semua sudah menikah. Tetap saja, Cleova sudah cukup. Cantiknya luar biasa. Hanya dengan melihatnya, memberi Dr. Sakti Zerong dorongan yang tak tertahankan. Ditatap oleh Dr. Sakti Zerong dengan mata tikus. Cleova dengan cepat merasa tidak nyaman. Cuma berpikir untuk menikahi pria seperti itu membuat Cleova berharap dia mati. Tapi demi kakek, dia tetap menyapa Dr. Sakti Zerong dengan sangat sopan. Dr. Sakti Zerong, halo. Suara Cleova sangat halus. Dr. Sakti Zerong itu senang mendengarnya. Hehe, Cleova, tidak perlu terlalu formal. Toh kita akan menjadi keluarga mulai sekarang. Dr. Sakti Zerong tersenyum lebar dari kuping ke kuping. Dr. Sakti Zerong, orang tua itu sedang sekarat. Kamu harus segera mengobatinya. Pada saat ini, sekelompok orang dari keluarga Hansami mendesak. Sudah terlambat. Ketika Cleova menandatangani perjanjian ini, aku akan segera merawat orang tua itu. Dr. Sakti Zerong mengeluarkan dokumen sambil tersenyum. Dokumen itu adalah perjanjian pernikahan. Isi perjanjiannya adalah Cleova akan menikah dengan Dr. Sakti Zerong, yang akan menyembuhkan penyakit tetua Hansami. Kalau Cleova ingkar, maka keluarga Hansami harus membayar 1 miliar kepada Dr. Sakti Zerong. Padahal keluarga Hansami memiliki aset 5 miliar. Tidak mungkin menghasilkan 1 miliar. Alasan mengapa kesepakatan semacam itu dibuat adalah karena Cleova akan mengingkari kata-katanya. Dr. Sakti Zerong, perjanjian ini tidak perlu. Aku akan menepati janjiku. Kalau kamu bisa menyembuhkan kakek, aku tidak akan pernah ingkar. Cleova mengertakkan giginya. Meski dia sama sekali tidak ingin menikah dengan pria tua, tapi dia tidak bisa hanya melihat kakeknya mati. Tidak mungkin. Kakeknya terlalu sakit. Dia telah mengundang Berto, seorang dokter sakti terkenal di Doujin, yang dikenal sebagai ahli pengobatan, untuk menemuinya. Tapi Berto berkata bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan. Lalu kebetulan, dia bertemu dengan seorang dokter sakti yang mengaku bisa menyembuhkan kakeknya. Tapi syaratnya adalah Cleova harus menikah dengannya. Cleova, aku percaya pada karaktermu. Aku cuma ingin kesepakatan ini terjamin. Kalau kamu tidak menepati kata-katamu, bagaimana aku minta tanggung jawab? Akan aku katakan yang sebenarnya. Orang tua itu tidak memiliki banyak waktu. Dr. Sakti Zerong menyipitkan matanya. Melihat Remon Hansami yang sangat pucat di ranjang rumah sakit, Cleova menghela napas panjang. Akhirnya, dia menerima kesepakatan yang diserahkan oleh Dr. Sakti Zerong. Setelah hanya melirik isi perjanjian tersebut, wajah Cleova menjadi sangat muram. Sebab, perjanjian tersebut justru menyatakan bahwa setelah menikah, dia harus melahirkan 5 anak untuknya. Dia bukan babi. Mana bisa melahirkan begitu banyak? Memikirkan tidak hanya menikahi pria seperti itu, tapi juga memiliki anak bersamanya. Cleova ingin membatalkan perjanjian tersebut. Dia sepertinya menangkap ide Cleova. Dr. Sakti Zerong tertawa dan berkata, "Aku suka anak-anak." Tubuh lembut Cleova sedikit gemetar dan akhirnya
Dia mengambil pulpen dan bersiap untuk menandatangani perjanjian dengan namanya. Bersambung. Bab 81. Apa kalian tidak mengenalku? Melihat tanda tangan Cleova, Zerom sangat bersemangat. Asal Cleova tanda tangan, dia akan mendapatkan lebih dari sekedar Cleova. Selain kecantikannya, kemampuan Cleova juga tidak ada duanya. Saat itu, perusahaan Hansami berhutang 1 miliar dan dia bisa membalik keadaan. Bukankah ini sama saja dengan uang gratis? Semakin dia memikirkannya, semakin Zerom merasa bahwa dia sudah mendapatkan uang banyak. Asal Cleova menikah dengan Dr. Sakti Zerom, dia dapat meminta dewan direksi untuk mencopot Cleova dari jabatan direktur. Ini adalah satu-satunya cara untuk memastikan bahwa properti keluarga Hansami tidak jatuh ke tangan pihak luar. Tentu saja, Cleova juga tahu bahwa setelah menandatangani perjanjian ini, dia tidak hanya akan kehilangan orang-orangnya, tapi dia juga akan kehilangan perusahaan Hansami. Tapi sekarang, dia tidak punya pilihan lain. Dia tidak mau melihat kakeknya mati. Akhirnya ujung pena menyentuh kertas. Asal Cleova menandatangani, maka semuanya akan beres. Namun, tiba-tiba, sesosok tubuh masuk ke bangsal. Itu adalah seorang pria, dengan tangan di belakang punggung dan bicara dengan ekspresi main-main. Bukankah itu cuma penyakit ringan? Sampai perlu menandatangani persetujuan. Devan bukan tipe orang yang mencampuri urusannya sendiri. Tapi gadis ini sudah membantunya 2 kali. Meski dia tidak terlalu membutuhkan Cleova untuk membelanya, itu adalah caranya untuk membalas Cleova. Melihat Devan, kesedihan di mata Cleova semakin dalam. Saat ini, dia tidak ingin Devan melihatnya dalam kekacauan seperti itu. Hei, siapa kamu? Siapa yang membiarkanmu masuk? Melihat Devan menerobos masuk dengan tidak sopan, Bisma mengerutkan kening. Melihat Cleova hampir menandatangani, dia tidak ingin ada hal aneh yang terjadi. Aku teman Cleova, jawab Devan. Ini masalah keluarga Hansami. Bahkan kalau kamu adalah teman Cleova, kamu tidak boleh masuk, kata Bisma dengan sungguh-sungguh. Cleova, cepat suruh dia keluar. Jangan ganggu Dr. Sakti Zerom untuk merawat orang tua itu. Devan, pergilahi, kata Cleova dengan ekspresi sedih. Kamu yakin mau aku pergi? Devan menatap Cleova. Kenapa kamu tidak tinggal di sini? Apa kamu bisa menyembuhkan penyakit kakek? Tentu saja aku bisa, kata Devan. Hehe, kamu pikir kamu siapa? Tahukah kamu berapa banyak dokter dan ahli ajaib yang telah kami sewa untuk merawat kakek? Tak satu pun dari mereka yang bisa disembuhkannya. Dan kamu, bocah berambut kuning, berani mengatakan bahwa dia bisa disembuhkannya penyakit kakek? Bisma mencibir. Devan, kamu serius? Harapan muncul di mata Cleova. Dia tahu bahwa seni bela diri Devan sangat kuat. Tapi dia tidak tahu kalau Devan juga bisa menyembuhkan penyakit. Tentu saja aku serius. Kalau kamu tidak percaya padaku, aku akan pergi, kata Devan dengan tidak sabar. Aku percaya, Devan. Asal kamu bisa menyembuhkan kakekku, aku akan menikah denganmu, kata Cleova dengan wajah penuh keterkejutan. Meski baru beberapa kali bertemu dengan Devan, dia tahu bahwa Devan bukanlah orang yang cuma bicara. Kalau dia bilang bisa disembuhkan,
Mungkin bisa disembuhkan. Cleova tidak mau menikah dengan pria tua yang jahat. Dokter Sakti Zerong. Tapi kalau menikahi Devan, dia akan tetap bersedia. Lagi pula, di stasiun kereta, kalau Devan tidak memukuli para penculik itu sampai mati, dia mungkin sudah tidak ada di dunia ini. Selain itu, mereka mungkin menderita siksaan yang tidak manusiawi sebelum meninggal. Devan melirik Cleova dan berkata, "Apa kamu benar-benar bersedia menikah denganku untuk menyelamatkan kakekmu?" Cleova hanya berbicara dengan santai. Tapi tanpa diduga Devan benar-benar menganggapnya serius. Dia menggertakkan giginya dan berkata, "Iya. Menikah dengan Devan lebih baik daripada menikah dengan pria tua jahat Tiu." Zerong hampir berusia 50 tahun. Entah dia masih bisa menggunakannya atau tidak. Devan melirik Cleova dan berkata, "Idemu bagus juga, Cleova." Orang lain. Kata-kata Devan membuat semua orang berkedut. Dari mana orang ini? Sombong sekali. Cleova setidaknya setenar Nikita. Sekarang Nikita sudah tidak terlalu terkenal. Cleova adalah wanita cantik di Doujin. Cleova bersedia menikah dengan Devan. Namun Devan justru bilang kalau ide Cleova bagus. Berani sekali dia bercanda. "Aku bisa menyembuhkan kakekmu dan aku tidak butuh bayaran darimu." Devan menggelengkan kepalanya. Bagi yang lain, penyakit tetua Hansami pada dasarnya tidak dapat disembuhkan. Tapi bagi Devan, itu sangat mudah. Tunggu sebentar. Melihat Devan hendak merawat tetua Hansami, Bisma menghentikannya. "Kamu pikir kamu siapa? Kenapa kamu merawat orang tua itu? Bagaimana kalau kamu gagal?" "Itu benar. Jangan buat semakin parah penyakit orang tua itu. Nah, kalau kamu punya kemampuan untuk mengobatinya, kamu bisa melakukannya." Zerong berkata dengan percaya diri. Dia tidak peduli. "Tidak, aku sangat tidak setuju." Bisma berkata dengan suara yang dalam. Tentu saja dia tidak ingin Devan melakukannya. Belum tentu Devan bisa menyembuhkan orang tua itu. Bahkan jika Devan bisa disembuhkannya, dia tidak akan membiarkan Devan menyembuhkannya. Kalau Devan menyembuhkan lelaki tua itu, bagaimana dia bisa mengambil perusahaan Hansami dari Cleova? Devan memandang Cleova dan pada akhirnya Cleova yang memutuskan. "Aku setuju Devan merawat kakek," kata Cleova. "Tidak ada gunanya jika kamu setuju." Bisma menyipitkan matanya, lalu mengedipkan mata pada pengawalnya. Pengawal segera menghalangi jalan Devan. "Paman, apa maksudmu?" Cleova mengerutkan kening saat melihat ini. "Apa maksudku? Cleova, aku harus bertanya apa maksudmu. Sekarang lelaki tua itu sedang sekarat. Dan satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan lelaki tua itu ada di sini. Tapi kamu membiarkan bocah berambut kuning yang datang entah dari mana untuk menyembuhkannya. Apa kamu berusaha membunuh kakekmu?" Bisma bertanya dengan keras. "Kalau terjadi kesalahan, aku yang bertanggung jawab." Cleova memutuskan untuk mempertaruhkan semuanya. "Kamu bertanggung jawab? Untuk apa kamu bertanggung jawab, Cleova? Kamu tidak dapat mengambil tanggung jawab ini. Aku tidak akan pernah membiarkanmu mengolok-olok kehidupan orang tua itu." Bisma berkata dengan dingin. "Kalian, minggir." Melihat hal tersebut, Cleova hanya bisa berkata kepada kedua pengawal keluarga Hansami itu. Namun, pengawal yang selalu mendengarkan kata-katanya tidak bergerak. Pengawal itu tidak bodoh. Dia bisa melihat situasinya. Mereka tahu bahwa Cleova tidak akan menjadi direktur perusahaan Hansami sebentar lagi. Jadi, tentu saja, mereka tidak mau mendengarkan kata-kata Cleova. "Cleova, Tuan Maxi tidak ada di sini hari ini.
Jadi kamu tidak bisa sembarangan main ngambil keputusan, kata Bisma dengan senyum di bibirnya. Alasan mengapa dia memilih hari ini adalah karena guru bela diri keluarga Hansami, Devin Maxi. Tidak ada hari ini. Devin itu seperti pengikut Cleova, selalu berada di sisi Cleova. Kalau ada dia, melakukan apapun jadi sangat merepotkan. Tapi hari ini Devin tidak ada di sini. Jadi Cleova tidak bisa bergantung padanya. Melihat pemandangan ini, sudut mulut Devan meringkuk. Lalu dia berkata, "Apa kalian tidak mengenalku?" Bersambung.